Semakin banyak yang buka suara memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan atau Peron yang saat ini ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah pelaku pembunuhan Eki dan Vina. Banyak yang mengatakan bahwa pada saat kejadian berlangsung Peggy ini sedang berada di Bandung. Semakin banyak juga kuasa hukum yang berbondong-bondong ingin membela Peggy Setiawan. Dan juga yang terakhir tadi keterangan yang sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh Saka Tatal. 2 pekan lalu pihak kepolisian memperlihatkan foto kepadanya. Ternyata foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan kepada Saka ini bukanlah foto Peggy yang saat ini ditangkap. Berbeda wajahnya, berbeda telinganya. Nanti kita akan lihat, kita akan kaji lebih dalam lagi. Akankah keterangan demi keterangan ini bisa menjadi bukti yang menguatkan di pengadilan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap bukanlah pelaku sesungguhnya. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber baik yang datang langsung di studio bersama saya ataupun juga yang terhubung melalui daring. Sudah hadir pertama seorang praktisi hukum Pak Fredrik Yunadi. Selamat malam Pak Fredrik. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga hadir di sini mewakili Kompolnas yang juga akan memberikan tinjauannya dan juga apa langkah Kompolnas hingga saat ini Pak Yusuf Warsim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selaku pengamat hukum pidana juga akan memberikan tinjauannya dalam kasus ini yaitu Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan pengacara dari Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani atau Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Bu Yanti, yang pertama ingin sekali kami mengetahui, Ibu Yanti mendapatkan keterangan juga bahwa Saka Tatal sempat ditunjukkan foto Peggy tapi sosok Peggy yang berbeda. Bu Yanti. Betul, kami mendengar bahwa Saka Tatal sempat ditunjukkan foto Peggy Setiawan tapi dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini dalam tahanan kepolisian berbeda dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik kepada dia sebelumnya. Yanti, apakah sempat mengetahui juga seperti apa foto itu? Apakah sempat melihat atau mungkin sempat bertemu dengan kuasa hukum dari Saka Tatal dan menceritakan ciri-ciri foto itu? Ketemu dengan kuasa hukum Saka Tatal, saya sudah pernah bertemu dengan beliau dan informasi yang saya dapat bahwa foto yang ditunjukkan kepada Saka Tatal adalah telinganya itu memiliki tindik yang bolong cukup besar menurut Saka Tatal dan orangnya putih, rambutnya keriting. Itu aja yang saya dapat informasi dari mereka. Baik, artinya Ibu tidak melihat langsung foto tersebut, hanya mendapatkan keterangan dari pihak Saka Tatal, begitu ya Bu? Iya, kalau melihat langsung tidak. Saya tidak ditunjukkan langsung dan saya juga tidak menunjukkan foto ini atau bukan, hanya ciri-cirinya berbeda dengan Peggy Setiawan klien saya. Baik. Apakah Ibu juga mendapatkan keterangan bahwa Saka Tatal ini mengenal sosok Peggy yang ada di foto itu? Tidak, saya tidak mendapat keterangan apapun apakah Saka Tatal mengenal Peggy yang ada di foto tersebut. Baik, Ibu, memandang keterangan Saka Tatal ini seperti apa? Apakah semakin menambah keyakinan Ibu untuk bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan, klien Bu Yanti, tidak bersalah? Iya, saya yakin Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron yang dimaksud oleh tim penyidik pada sejak tahun 2016 dan Peggy Setiawan adalah Peggy Setiawan dan tidak memiliki nama alias Peron. Baik, Ibu, sejauh ini yang kami dapatkan informasi awalnya dari 3 rekan dari Peggy yang memberikan keterangan pada pihak kepolisian. Tentunya keterangan yang meringankan. Dan informasi kami dapatkan ada tambahan 2 lagu Ibu. Sejauh ini total 5. Betul, ada informasi yang diterangkan oleh saksi Inu yang pada saat BAP di Polda kemarin, di Polda Jabar menerangkan bahwa saat itu pun mereka bersama 2 orang
teman Peggy yang sedang bekerja di Bandung sebagai buruh, yaitu Iwan dan Iya, Ibu, apakah dua saksi baru ini sama? Mereka juga sama-sama rekan kerja, teman kerja dari Peggy, sama seperti dengan 3 orang lainnya? Betul. Baik. Iwan dan Yadi itu adalah teman bekerja Peggy sebagai buruh. Nah, apakah kemudian mereka juga pada saat tragedi ini berlangsung Agustus 2016 ada bersama Peggy di Bandung? Informasinya seperti itu, mereka sedang bekerja bersama Peggy di Bandung, sedang membangun rumah Pak Agus. Baik. Adakah kemudian Ibu rencana untuk menambah saksi lainnya yang mungkin bisa betul-betul membuktikan bahwa Peggy betul-betul bekerja di Bandung pada saat itu? Seperti mungkin mandornya atau mungkin juga yang memberikan pekerjaan bosnya begitu Bu, termasuk bos yang menggaji itu. Apakah ada rencana Ibu mendatangkan itu? Kalau bos yang menggaji Peggy, Pak Agus sudah di BAP bersamaan dengan bapaknya Peggy, Pak Rudi, dan mungkin kita tidak perlu menjadikan Pak Agus sebagai saksi untuk memberikan keterangan kembali karena memang keterangannya sudah diminta oleh pihak Polda sebelum saksi-saksi dipanggil. Baik Ibu punya mengajukan 5 saksi tadi, kemudian juga barang bukti lainnya. Terakhir waktu kita berbincang Ibu bercerita mengenai memiliki bukti pembayaran yang menjadikan atau bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah. Adakah bukti-bukti lainnya, Ibu? Mungkin kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti lain saat ini untuk mempersiapkan pembelaan terhadap Peggy Setiawan. Ya, masih tim kami masih mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan Peggy Setiawan tidak bersalah. Untuk bukti pembayarannya itu Ibu, apakah memang disimpan oleh Peggy buktinya? Jadi sekian lama 8 tahun memang masih ia simpan, atau sebenarnya bukti itu bentuknya fotokopian mungkin didapatkan dari yang membayar atau seperti apa? Bukti yang kami dapatkan itu dari bapaknya Peggy, memang masih ada di rumah kontrakannya Peggy, dan itu bukan bentuk fotokopi tapi memang tulisan tangan dari pemilik atau dari Peggy Setiawan. Baik Bu Yanti. Pak Frederick, bagaimana melihat ini? Semakin banyak yang buka suara membuktikan tidak ada Peggy pada saat kejadian tersebut karena Peggy bersama rekan-rekannya di Bandung pada masa Agustus 2016. Ya, begini. Saya pernah menjelaskan permasalahan ini langsung dengan pada Saudara Ibnu waktu itu yang mengaku bahwa dia mengetahui bahwa Peggy itu bersama dia kerja di Bandung. Saya cuma mengasih tahukan bahwa pertama, manusia pada umumnya kita itu memiliki namanya short memory dan long memory. Ya, kalau short memory misalkan saya bilang, Mbak Putri nomor teleponnya berapa, bla 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 bla. Saya ingat kan, tapi mungkin 15 menit, 10 menit lagi saya udah lupa. Ini short memory. Kalau long memory misalkan, Mbak Putri mohon izin kalau suaminya tahu tanggal lahir berapa, pasti ingat. Karena sudah masuk long memory kita simpen. Kemudian di dunia ini ada orang yang dikategori namanya hipertemisia. Hipertemisia itu adalah ingatan yang super. Jadi dia bisa ingat waktu dia kecil pun, umur 2 tahun, dia itu diapain, tanggal berapa, diapain nama ibunya atau bapaknya. Itu dunia itu cuma berapa orang yang punya namanya hipertemisia. Itu bisa tanya sama psikolog. Kemudian ada manusia namanya amnesia, itu pelupa, udah makin tua makin pelupa, kan begitu. Nah, suatu hal keterangannya daripada Ibnu yang saya bicara waktu dalam pertemuan lainnya itu, dia mengatakan dia ingat tanggalnya, jamnya. Karena orang kami ingat tanggalnya 8 tahun yang lalu, jamnya, itu menurut saya itu tidak bisa diterima dengan akal yang sehat. Karena dia bukan tipe manusia yang hipertemisia. Ya, silakan ada, mungkin dia juga hipertemisia, mungkin saya nggak tahu juga ya. Tapi menurut dari percakapannya itu dia bukan. Kan kedua, jangan lupa Mbak,
bahwa satu saksi itu bukan saksi, ya kan? Saksi itu harus dia yang berhubungan kaitan dengan pada peristiwa yang terjadi. Dia ini kan hanya bisa menyaksikan, mengatakan bahwa si Peggy itu tidak ada di tempat, tidak di TKP lah, berada sama dia. Kemudian dalam hal ini, saya ingat PH-nya daripada Peggy yang ikut bicara waktu berapa hari yang lalu, dia mengatakan rumahnya Peggy itu pernah digeledah sama polisi pada berapa hari setelah kejadian pembunuhan pemerkosaan tersebut. Berarti sejak semula polisi sudah mencuriga pada Peggy tersebut, bukan delala sekarang dinongolkan. Ya. Dan paling penting bagi saya satu, Mbak, bahwa biarlah penyidik, penuntut umum, hakim bekerja sebagaimana mestinya. Kita tidak perlu memperdebatkan bahwa ini terpidana atau tersangka atau dia itu orang yang tidak terlibat. Kalau PH-nya Peggy merasa bahwa dia itu betul-betul yakin dia tidak terlibat, kan ada namanya upaya hukum luar biasa. Dia bisa ngajukan praper. Kenapa praper saya dengar dari dulu mau ngajukan sampai hari ini tidak diajukan. Saya nggak tahu masalahnya kan. Tapi menurut saya kalau yakin ajukan praper, buktikan bahwa ini penetapan tersangka adalah tidak sah atau salah orang. Kan gitu. Kedua, kalau tidak bisa, biarlah ini berjalan. Kalau dengan misalkan kan bukti-bukti pembayaran gaji, apalagi tadi PH-nya saya mendengar ya, katanya itu tulisan tangannya Peggy. Bisa aja kan dia nulis, ya kan nulis sendiri. Dan lagi suatu hal, Mbak, sebagai seorang buruh tukang bangunan, apakah make sense bahwa dia itu menyimpan terima gaji setiap minggunya itu 8 tahun? Kalau 8 tahun, Mbak, dia sebagai buruh, mungkin itu satu gudang itu tanda terimanya. Itu tidak make sense menurut saya. Tapi itu biarlah polisi atau penyidik yang memeriksa. Kan gitu kan. Dan saya melihat suatu hal ya. Kita jangan hanya membabi buta, merasa simpati sama Peggy yang dinyatakan oleh netizen atau kelompok orang mengatakan dia tidak terlibat. Kita harus simpati sama korban dong. Korban ini kan sudah meninggal. Kan? Kalau memang dia ini adalah tersangka, biarlah diuji gitu loh. Jangan dalam hal ini, lah kalau gitu korban diapain dong kalau begitu, apa dibiarkan. Yang kita lihat itu adalah daripada fakta sidang. Saya lihat dari putusannya dari fakta sidang yang terungkap. Sampai di situ dulu, Pak Fedri. Nanti mungkin Pak Fedri bisa sampaikan yang pasti juga perbincangan ini kita harapkan bisa untuk keadilan untuk berbagai macam pihak. Nanti apakah kemudian keterangan para saksi bisa menjadi bukti yang menolong Peggy, Bang Aristo bisa berikan pandangan ataupun juga Pak Yusuf, termasuk nanti Pak Fedri tadi bertanya, kenapa kok tidak segera diajukan pra peradilan? Nanti Ibu Yanti silakan berikan jawaban juga. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali.